Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil aw gharibun. Shadaqallahu adzim. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah di malam hari yang cerah ini kita oleh Allah dikasih kenikmatan yang luar biasa, berupa kenikmatan yang banyak yang Allah sudah menyampaikan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat pemberian Allah Ta'ala tentu tidak akan mampu menghitungnya karena begitu banyak nikmat Allah. Sampai-sampai kita dikasih masalah, ya masalah itu mungkin orang tidak menyangka bahwa itu nikmat, ya. Dengan banyak masalah kita jadi dapat hidayah, dapat pahala kesabaran. Jadi pahala yang paling banyak itu adalah pahala sabar. Kenapa pahala sabar itu tidak disebutkan jumlahnya? Karena pahala saking banyaknya. Jadi Allah sendiri menyampaikan bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas orang yang paling mulia. Jadi ya ini Umar ibn Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau memberikan pidato yang Masya Allah. Jadi pidato Umar bin Abdul Aziz yang terakhir sebelum wafatnya, ya. Kita ingin sampaikan sekaligus kita ingin mengalah berkah bahwa amalan kita itu sangat sedikit sekali. Oleh karena itu Al-Fakir ngalah berkah ke Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua ke dalam kelompoknya orang-orang zuhud, ya. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz ini adalah tabi'in. Beliau lahir pada tahun 63 Hijriah di Madinah, yang mana pada saat itu para sahabat masih banyak, ya, yang hidup, ya. Tentu luar biasa, Madinah ini memiliki keutamaan yang luar biasa, ya. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz ini jumhur ulama, ya, kesepakatan ulama, ya, mayoritas mengatakan bahwa beliau adalah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang kelima, ya. Orang yang mulia, pemimpin yang mulia, Khulafaur Rasyidin, orang pemimpin yang memberikan petunjuk atau yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang paling baik kelima. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Umar bin Khattab, Masya Allah, yang luar biasa, ya. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah Imam Ali, Masya Allah, yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kelima adalah Umar ibn Abdul Aziz. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa kok padahal jauh sekali, ya, Umar ibn Abdul Aziz ini jauh sekali dengan Imam Ali. Jadi rentangnya cukup jauh, ya. Kan tetapi kenapa beliau termasuk kategori Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, jadi para khalifah yang adil dan agung, yang memiliki keutamaan, ya. Padahal khalifah pada saat itu banyak, luar biasa. Ini rahasia yang kita bongkar sekaligus kita ngal berkah. Saya ingat hadis Rasul, ya, Rasul bersabda, almar'u ma'aman ahabah. Seseorang itu akan diikutkan dengan orang yang dia cintai. Ini adalah bukti cinta saya kepada Umar ibn Abdul Aziz, ya, yang mana amalan saya tidak ada apa-apanya, makanya saya ngalap berkah saja. Saya mohon pada Allah supaya Allah mencatat hamba ini bagian dari kelompoknya Umar bin Abdul Aziz. Amin ya rabbal alamin. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini memiliki karomah yang luar biasa, merupakan khalifah ketiga Al-Mahdiyyin, ya. Jadi khalifah yang memiliki keutamaan yang kelima. Kenapa? Jadi yang pertama adalah karena beliau itu zuhud, ya, zuhud. Jadi mencintai akhirat. Coba bayangkan, ya, Umar ini kan keluarganya megah, ya, mewah, kaya raya. Pamannya khalifah, kemudian keluarganya khalifah, keturunan khalifah, Masya Allah, dan luar biasa. Tetapi beliau mencintai akhirat, mencintai
ibadahnya yang luar biasa, ibadahnya, puasanya, amalannya, beliau itu selalu menangis setiap malam. Jadi ini rahasianya yang akan kita kupas, khususnya orang-orang yang memiliki predikat sosial para pemimpin. Jadi kalau Anda presiden, Anda bupati, wali kota, Pak Camat, tirulah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kalau memperkaya gampang, tetapi beliau itu bajunya cuma dua. Coba bayangkan, apa nggak ngeri ini? Beliau ini keturunan Umar bin Khattab dari sisi ibunya, jalur ibunya. Jadi ibunya itu adalah cucunya Umar bin Khattab. Jadi beliau itu adalah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi berkahnya Umar bin Khattab itu Allah kasih yang namanya keturunan duriyahnya adalah Umar bin Abdul Aziz, ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi yang pertama, beliau adalah zuhud, ya. Andai kata dia memperkaya diri, oh gampang itu. Dan beliau tidak pernah ngambil harta Baitul Mal, bahkan menyerahkan perhiasan anaknya ke Baitul Mal. Coba bayangkan, apa hebatnya. Jadi dapat tunjangan, dapat nggak diambil, masya Allah, sedih ya. Bahkan beliau diajak pun, aduh ya Allah, masya Allah. Nah yang kedua adalah beliau teringat pada Allah dan selalu badannya gemetar karena takut pada Allah, ya. Meskipun dilahirkan di lingkungan istana dan meskipun seorang khalifah, ya. Jadi inilah seorang alim, ya, pemimpin yang alim, sebagaimana Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, itulah alim semua itu. Orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafal ribuan hadis, orang yang hidupnya itu penuh dengan hadis. Jadi selalu bergetar ketika disebut asma Allah. Ya, beliau selalu ingat pada Allah, beliau selalu menangis, selalu teringat besok yaumul qiyamah itu pertanggungjawabnya, masya Allah. Beliau ingat hisab di yaumul qiyamah itu Allah tidak pernah main-main, ya. Ada orang yang dimasukkan ke surga, sekaligus banyak orang dimasukkan ke neraka karena masalah-masalah yang dianggap sepele, ya. Jadi kebanyakan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama itu menganggap dosa itu dianggap ringan, dengan istighfar saja. Mengkorupsi dianggap istighfar, nggak bisa. Korupsi itu nggak bisa diampuni dengan istighfar, nggak bisa, harus kembalikan, bahkan taubatan nasuha, insya Allah, ya. Ini jadi kalau orang-orang punya ilmu agama itu malah tambah sedih, tambah istighfar, minta ampun, ya Allah, ya. Tapi orang-orang pelawak, orang-orang yang durjana itu santai-santai saja, ngomong menghina orang lain seenaknya saja, menghina tetangganya, menghina temannya, menghina ini dan itu dianggap biasa-biasa saja, ya. Ngomong seolah-olah itu nggak ada raqib atid, nggak ada Allah, insya Allah. Nah kemudian yang ketiga adalah beliau meninggalkan dunia dan kesenangannya, hatinya telah diterangi oleh Allah, ya. Jadi beliau itu kalau yang pertama tadi zuhud itu secara umum, kalau ini beliau itu tidak ada niat dan keinginan untuk memperkaya diri, ya. Makanya ini penting sekali dihidupkan kembali di zaman yang penuh dengan kemunafikan ini. Coba Anda lihat, ya, seorang kepala desa saja yang tadinya ya mungkin kekayaannya 1 miliar, selama jadi kepala desa akhirnya menjadi 5 miliar, 10 miliar, bahkan mungkin 30 miliar, bahkan mungkin 100 miliar. Itu kalau kepala desa. Gimana kalau presiden, ya. Jadi seolah-olah itu kesempatan. Kenapa? Karena mereka jarang membuka kitab suci, jarang membaca Al-Quran, baca aja jarang, apalagi merenunginya. Dulu Umar bin Abdul Aziz selalu mengundang para alim ulama untuk menasehatinya. Takut beliau itu salah di dalam memimpin negara. Padahal khalifah ini lebih tinggi dari presiden, ya. Kalau presiden itu taruhlah misalnya Malaysia atau Indonesia ataupun Pakistan atau seluruh dunia lah, itu memimpin satu negara. Nah kalau khalifah itu lebih dari satu negara, itu seluruh dunia, ya. Itu khalifahnya cuma satu, ya. Itulah pemimpin umat Islam. Jadi betapa godaan pada dunia itu begitu kuat. Makanya Umar bin Abdul Aziz selalu mengundang para alim ulama untuk menasehatinya. Nah kalau seperti ini boleh alim ulama datang ke istana untuk menasehati, ya. Tapi kalau diundang untuk melakukan bisnis, untuk memperkosa dalil, kemudian memaksa menindas rakyat dengan dalil, ini ulamanya itu masuk neraka yang paling dalam karena kategori munafik, ya. Ulama itu kan mengobati umat, bukan malah menindas umat. Nah, sekarang banyak ulama yang menindas umat. Jadi dekat penguasa, gara-gara dikasih mobil Alphard aja sudah pusing, ya. Pusing itu artinya bingung memahami dalil. Coba Anda lihat itu ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, pidatonya, ceramahnya antara dia sebelum menjabat penguasa dan dekat penguasa dan setelah jadi sahabatnya penguasa beda jauh, ya. Yang tadinya halal maka halal, ya, haram, ya. Atau yang tidak haram itu menjadi halal, ya. Bingung itu.
Yang kelima, yang keempat adalah dia terbiasa mikirin akhirat. Jadi inilah pemimpin yang paling bagus. Jadi pemimpin kalau pengen tidak melakukan korupsi, maka pikirlah setiap hari akhirat. Loh gimana caranya? Kan sholat ini kan 5 kali sehari itu yang wajib. Yang sunnah sudah banyak sekali ya. Ada duha, ada tahajud, ada nawafil, ada di masjid, tahiyatul masjid, ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah setelah wudhu, banyak lah. Dan juga zikir ya. Zikir ini mengingatkan kita untuk tidak korupsi. Jadi seorang pemimpin kalau sholatnya cuma biasa-biasa saja, itu kecenderungan untuk korupsi besar. Kenapa? Karena nafsu itu kalau tidak diusir atau tidak dikendalikan, nafsu itu akan menyuruh kepada kesenangan ya. Yang tadi hartanya 1M masih kurang, tinggal 2-3M, 10M, 100M, lama-lama berapa? 1 triliun. Kalau 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun. Dan ini karena nafsu itu terus dia ditunggangi ya. Kalau Anda pernah ya ini gambaran visual saja ya, ada orang-orang barat itu pintar-pintar ya membuat film yang digambarkan nafsu itu seperti makhluk hitam yang memasuki orang ya, kemudian mengendalikan. Nah, jadi manusia itu sejatinya itu seperti kendaraan yang ditunggangi oleh dua makhluk. Yang satu makhluk buruk yakni berbentuk jin ya, atau nafsu tadi. Yang kedua adalah malaikat. Jadi membisik-bisikkan ya, sebelah kanan ini malaikat, sebelah kiri itu jin, setan ya. Mana yang paling dominan ya. Kemudian yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz ini tidak mau menerima hadiah. Jadi padahal hadiah ini boleh ya. Jadi seorang pemimpin itu namanya juga khalifah, ini presiden aja lah, coba pasti yang ngasih hadiah itu bukan main-main ya. Kalau kita misalnya taruhlah ustadz kampung ya, ustadz kampung itu paling hadiahnya sama-sama kampung itu paling ya 50.000, 100.000, 300.000 ya. Tapi kalau presiden atau khalifah itu hadiahnya bukan saja ribuan, itu jutaan, bahkan ratusan, bahkan miliaran ya. Meskipun dia nggak tahu itu hadiah dari mana. Saya teringat seorang tokoh di Indonesia, padahal dia alim, dia baik ya, tokoh agama ya. Dia dapat 600 juta dari salah satu koleganya. Ternyata koleganya itu yang namanya juga manusia ya, terjerat korupsi ya, sehingga dia terseret ya. Hati-hati sama pengusaha ya, apalagi pengusaha yang dekat dengan penguasa itu berbahaya banget. Uangnya nanti dikasihkan si A, ternyata ini korupsi, ini berbahaya banget ya, dan seterusnya. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita hati-hati ya. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, bahwa kita ini di dalam hidup ini harus waspada, karena sesungguhnya pertanggungjawaban Allah itu Allah tidak pernah main-main. Jadi kita harus muhasabah diri kita supaya kita itu tidak salah. Maka kita harus mengingat, membaca kisah orang-orang soleh, kisahnya Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, yang mereka itu orang-orang yang lulus. Beliau sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, dan beliau ini adalah orang-orang yang lulus ujian ya. Dunia ini ada ujian ya. Ujian, kenapa ujian ya? Karena memang menggiurkan ya. Siapa sih yang nggak suka duit? Itu siapa ya? Ya, kita semua manusia itu suka duit. Saya pun suka duit. Ketika dikasih oleh sahabat saya, habis ceramah dikasih 2 juta, 3 juta, senang sekali ya. Tapi ketika kita tahu bahwa itu hasil korupsi ya, kita harus tinggalkan. Alhamdulillah kita hadis binikmah itu 25 tahun yang lalu kita ditolong orang yang Masya Allah ditolong. Tapi begitu saya tahu itu uangnya dari bunga bank itu, saya izin minta maaf, saya tidak mau melanjutkan. Jadi singkat kata, waktu itu saya mahasiswa, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, dikasih ini, dikasih. Nah, begitu saya tahu kalau uangnya itu ditaruh di bank ya, dan uang bunganya itu diambil untuk itu, saya langsung pergi dan minta maaf dengan saya alasan saya mau pindah tempat kos ya, waktu mahasiswa semester 5 ya. Ya ini saya ngalah berkah saja sih sebenarnya. Hati-hati, kalau secara pikiran enak saja ya. Baik, saya akan bacakan pidatonya Umar bin Abdul Aziz ya, yang pidato terakhir ya. Nanti kita kupas secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato terakhir Umar bin Abdul Aziz ini saya ngalah berkah di kitab karangannya Imam Ibnu Al-Jauzi, yang sering saya sampaikan bahwa beliau mengarang banyak sekali kitab ya.
yang salah satu kitab beliau itu adalah kitab yang mengisahkan tentang 500 orang-orang soleh ya. Jadi judul aslinya adalah Uyun al-Hikayat min Qisas as-Salihin wa Nabir az-Zahidin ya. Jadi ini adalah hikayat atau kisah orang-orang yang soleh ya, dan orang-orang zahid, orang-orang zuhud ya, yang merupakan hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Pada kisah ke-74 itu dikisahkan pidato terakhir Umar bin Abdul Aziz, yakni Abu Salim Al-Ghazali bercerita kepada kami bahwa Umar bin Abdul Aziz menyampaikan pidato sebagai berikut ya. Ini saya bacakan artinya ya. Amma ba'du, sesungguhnya Allah. Jadi ini pidato Umar bin Abdul Aziz secara singkat dan terakhir ya. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kalian dengan main-main, dan Dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Sesungguhnya ada tempat kembali buat kalian, di mana Allah akan menghakimi dan memberikan putusan di antara kalian. Maka benar-benar akan kecewa dan merugi orang yang keluar dari rahmat Allah, terhalang dari mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, menukar yang banyak dengan yang sedikit, menukar yang kekal dengan yang fana, dan menukar aman dengan takut ya. Ini paragraf pertama, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Saya jelaskan singkat-singkat saja ya, masing-masing paragraf ya. Jadi pada paragraf pertama ini Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kita, ini saya jelaskan dari beliau pidato, kemudian saya jelaskan bahwa beliau mengatakan bahwa Allah tidak pernah main-main dalam hidup ini. Jadi Allah akan membalas setiap apa yang hambanya lakukan, baik itu baik maupun buruk ya. Dalam Al-Quran dikatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi Allah akan memberikan pembalasan orang yang berbuat kebaikan ya. Mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kebaikan sebesar darah, yaitu semut pudak atau semut yang enggak kelihatan, kalau bahasa sekarang atom ya. Kecil banget lah. Maka akan dibalas. Jadi misalnya begini, kalau kita ya Allah aku pengen menolong orang itu, nah gitu aja ya, itu oleh Allah dibalas loh, Masya Allah ya. Coba bayangkan, makanya saya mohon pada Allah supaya dikasih kemudahan untuk berbuat baik ya. Itu gitu aja sudah ini, ya Allah besok aku mau puasa sunnah, tapi ternyata besok mungkin ada sesuatu yang hambatan sehingga nggak jadi, nah itu asal oleh Allah dibalas rupanya. Maka saudaraku sekalian, daripada kita itu bengong, ucapkan subhanallah, alhamdulillah. Apalagi ada di dalam hadis dikatakan kalimataini ya, 2 kalimat habibataini ila rahman ya, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan itu sakilataini fil mizan ya khafifatain fil lisan, yang mudah diucapkan dan timbangan di besok hari kiamat itu berat. Subhanallah bihamdi subhanallahil adzim ya. Jadi ada 2 kalimat yang mudah diucapkan, berat ditimbang sana, dan dicintai oleh Allah adalah subhanallahil adzim, maha suci Allah yang agung. Subhanallah wa bihamdi, dan maha suci Allah yang aku senantiasa menyebutkannya ya. Subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita mendoakan saudara kita yang dia tidak tahu ya. Abu Darda itu mendoakan 365 saudaranya. Fatimah itu mendoakan 40 tetangganya, Masya Allah ya. Termasuk kalau kita melakukan perbuatan yang sekecil apapun dalam keburukan, misalnya kita ngatain lu bego gitu aja oleh Allah kesal. Apalagi begini ya, paling gampang ya, hujan lagi, Masya Allah, hujan kan yang ngatur Allah, terus kita itu bilang gitu kan sama dengan kita itu marah pada Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah ya Allah. Makanya kita istighfar terus ya, karena kadang-kadang mulut ini berdosa tanpa sadar. Semua agama sama deh. Loh, murtad itu. Kalau semua agama sama, kamu ngapain masuk Islam? Keluar aja. Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, nggak main-main Allah. Jangan perdalami agama Islam, nanti kamu jadi fanatik. Wah, itu murtad itu. Justru Islam merintahkan umatnya untuk mendalami Islam secara mendalam supaya dia tidak murtad, supaya tidak salah ya.
Islam itu luas, agama yang sempurna, agama yang indah, agama yang baik, agama yang sesuai fitrah manusia. Sekarang buktinya banyak orang masuk Islam ya, di Eropa sana yang sudah kaya raya ya. Coba deh, siapa itu yang saudaranya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair itu masuk Islam, coba bayangkan ya. Pangeran Charles saja sudah mengaku Islam itu benar, pendeta-pendeta mengaku Islam itu paling benar. Banyak sekarang pendeta mu'alaf, biarawati mu'alaf. Hajairina Handoko itu orang top, orang yang pintar, cerdas, orang Katolik yang dilahirkan dan dibesarkan di Katolik sampai S3 masuk Islam. Bayangkan apa tersebut. Yang kedua, paragraf kedua. Tidakkah kalian lihat bahwa kalian hidup di dalam peninggalan orang-orang yang telah binasa atau mati, dengan peninggalan itu akan diwarisi oleh orang-orang yang masih hidup setelah kalian, hingga peninggalan itu dikembalikan kepada dia pewaris yang paling baik. Jadi sejatinya manusia itu mengumpulkan barang yang tidak dibutuhkan dan akan ditinggalkan, tapi dia melakukannya dengan cara yang batil, rata-rata begitu. Jadi dia korupsi, padahal sudah cukup rumah satu, kemudian segala ini kan cukup, tapi karena nafsunya, dorongan nafsu itu melakukan korupsi, manipulasi, sampai rumah satu nggak cukup, satu di mana-mana, satu di Jakarta, satu di Banten, satu di Bandung, satu di Bondowoso, satu di mana itu Belanda, satu di Bordeaux di daerah Eropa. Wah, ya nafsu, nggak pernah puas. Sudah punya mobil Alphard, masih punya, pengen Rubicon, habis Rubicon Ferrari, habis Ferrari Lamborghini. Ya kalau uangnya sendiri nggak apa-apa, uangnya halal nggak apa-apa, ini uang harta rakyat ya. Akhirnya nanti masuk penjara. Banyak pejabat-pejabat, dia lupa kalau jabatan itu sementara ya. Saya itu kasihan sih sebenarnya, hartanya itu loh nggak dihabiskan oleh dia ya. Contoh penguasa ya, ini seluruh dunia ya, apakah presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai seluruh dunia lah pokoknya. Bupati, wali kota, Pak Camat, Pak Lurah, ya Allah, makan juga paling 3 kali sehari, 1 piring. Besok pagi juga dibuang, tapi dosanya itu harta rakyat diambil. Apa enggak apa? Saya kasihan ya Allah. Justru orang-orang ulama itu makanya sederhana. 1 piring ya paling ke Padang berapa? 15.000. Sesekali ke misalnya ke mana? Ke Kapau ya. 25.000 sesekali, atau kambing kan bisa sama. Enggak harus tiap hari. Kalau tiap hari malah bosen dan stroke. Makan kambing ini sebulan sekali juga enggak masalah. Sate kambing 2 minggu sekali udah cukup. Nasi-nasi yang enak-enak itu sebulan sekali enak. Ngapain tiap hari, dosa kalau hartanya haram. Yang ketiga, setiap hari kalian mengantarkan orang yang berpulang kepada Allah. Dia telah mati dan jatah umurnya telah habis. Kemudian kalian memasukkannya ke dalam belahan perut bumi dan meninggalkannya tanpa alas tidur dan tanpa bantal. Dia telah melepas semua ikatan, melepas semua yang pernah dimiliki, berpisah dengan orang-orang yang terkasih dan tinggal di dalam tanah. Dia mesti menghadapi hisab dan nasibnya tergantung pada amalnya. Dia sangat membutuhkan apa yang pernah dia persembahkan dan sama sekali tidak membutuhkan semua yang dia tinggalkan. Coba bayangkan, kita itu setiap hari mengantar jenazah ya. Kita tahu jenazah itu begitu. Taruhlah jenazahnya inilah, salah nggak perlu saya sebutkan namanya, taruhlah si A ini ya, dia pernah ngantar orang ini terkenal banget, kaya banget ya, terkenal banget, kaya banget ya Allah. Begitu kita antarkan, semua kekayaannya itu kan ditinggalkan, ya kan? Dia tidak butuh ya. Justru yang dia butuhkan itu adalah amal ya. Makanya di dalam kitab Nashaikhul Ibad karangan Al-Umar Al-Bantani ya. Jadi nama lain dari Imam Nawawi Al-Bantani itu, di dalam kitab Nashaikhul Ibad itu teman itu ada 3 ya. 3 yang teman yang kita pikirkan tiap hari, tetapi dia itu meninggalkan kita ya. Itu adalah dunia, harta, jabatan, dan seterusnya. Yang kedua adalah teman yang kita pikirkan setiap hari, tapi dia meninggalkan kita, adalah anak istri ya. Ketika kita meninggal dunia, dia meninggalkan kita. Paling banter ketika pada pengkuburan aja. Yang ketiga adalah amal kita di akhirat ini kita nggak pernah pikirkan, padahal dia yang menemani kita. Coba lihat, ini pidatonya Umar yang paragraf ketiga ini sama.
orang meninggal dunia itu membutuhkan amal kita, bukan harta kita. Harta kita udah, coba akan kita punya Ferrari itu apakah dimasukkan ke kuburan itu? Inilah yang membuat saya itu kasihan sama orang koruptor ya. Saya kasihan sama pejabat, saya kasihan pada wali kota, bupati, pak camat yang koruptor itu ya. Kasihan, berapa lama sih Anda itu? Yang saya khawatiri pejabat yang koruptor itu ya, entah presiden, entah menteri itu, saya tuh kasihan. Dalam ceramah saya khotbah tabligh saya ingatkan, bahkan di Menteng itu dekat penguasa itu saya ingatkan, bahkan di depan istana presiden saya ingatkan waktu saya orasi. Anda itu ditanya oleh Allah, berapa lama sih Anda berkuasa? Ya, itu mohon maaf ya, presiden kedua aja 32 itu cepat. Saya kasihan sama Pak Harto, Pak Karno, Pak lain, saya kasihan. Paling tidak saya bisa ngirim doa lah. Ya, masalah dia dolim itu urusan dia dengan Allah ya. Saya kasihan sekali karena dia itu sedihnya bertahun-tahun. Coba Fir'aun itu sudah di kuburan itu sudah ribuan tahun yang lalu ya. Sekarang masih dia mendapatkan siksaan yang luar biasa ya, berupa mimpi-mimpi buruk itu masih persekop ya. Belum kes-kesnya nanti lebih mengerikan lagi. Fase berikutnya di padang mahsyar itu mengerikan sekali. Masuk neraka mengerikan sekali. Pokoknya fase berikutnya itu mengerikan sekali. Nah, kalau orang-orang komunis, ateis yang sekarang banyak itu bilang Tuhan itu adalah imajinasi orang-orang agama. Biarin aja, orang nggak punya agama itu begitu ya. Orang yang bodoh itu begitu, biarin aja, nanti kalau dia mati baru tahu rasa. Kalau dia mati itu baru ya Allah saya menyesal, sekarang udah percaya. Telat ya, baru mati baru tobat. Paragraf 4. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah sebelum kematian datang menjemput. Demi Allah, sungguh saya mengatakan perkataan ini bukan karena dosa-dosa saya lebih sedikit dari dosa-dosa kalian. Sungguh saya lebih tahu dosa-dosa saya sendiri daripada dosa-dosa kalian. Saya punya dosa-dosa yang tidak saya ketahui ada pada kalian. Ada dosa-dosa yang saya ketahui ada pada saya dan tidak saya ketahui ada pada diri kalian. Ini beliau merupakan tawadhu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa menasihati ini bukan berarti beliau itu dosanya itu lebih sedikit, bukan. Seperti saya ini Al-Fakir ini menyampaikan itu bukan berarti saya dosanya sedikit, enggak. Dosa saya banyak, tetapi kan kalau kita nggak menyampaikan, siapa yang menyampaikan? Bahkan ulama dulu mengatakan, ketika kita memberi nasihat, berdakwah itu bukan berarti kita sempurna, bukan. Kalau menunggu sempurna, nggak ada yang bisa dakwah, nggak ada yang bisa dakwah kecuali Nabi. Nabi sekarang udah nggak ada. Ya, jadi kita mengajak itu karena kita itu tahu bahwa siksaan Allah itu nggak pernah main-main. Oleh karena itu ya kita mengajak, meskipun kita banyak salah, kita banyak dosa, tapi tetap kita menyampaikan. Siapa tahu ini menjadikan taubatan nasuha seseorang ya. Ini tahadus binikmah, ada salah seorang jamaah ya, udah lama gak ketemu, kemudian beliau suatu saat ketemu, ya Ustaz, siapa ini? Saya ini, Pak ini, Angkatan Laut. Siapa ya? Iya, saya dulu pernah dengar Ustaz ceramah begini loh. Ya Allah, gitu. Nah, saya ngalah berkah aja ya. Mungkin ada 1-2 di antara orang yang pernah dengar itu, kemudian dia taubatan nasuha itu lebih berharga daripada dunia seisinya bagi kita Allah. Kemudian paragraf kelima, tidak ada suatu hajat seorang pun yang disampaikan kepada saya, melainkan saya ingin menutupi hajat itu semampuku. Ya, ini paragraf kelima, pendek sekali ya. Jadi ini jadi kalau bisa saudaraku sekalian, kalau ada orang yang minta tolong, bantulah semampu kalian ya. Kalau nggak punya duit, bantu dengan pikiran ya, karena itu pahala ya. Ada orang minta tolong, ini coba saya bantu, paling tidak dengan doa, paling tidak dengan usaha, paling tidak dengan uang, paling tidak dengan apalah ya. Yang keenam, tidak ada suatu informasi yang sampai kepada saya bahwa apa yang ada pada kami tidak mencukupi milik seseorang, melainkan saya ingin bisa mengubah hal itu hingga kehidupan kami dan kehidupan dia sama. Demi Allah, sungguh seandainya saya menginginkan kemewahan hidup, niscaya itu mudah bagi saya untuk mewujudkannya, dan saya tahu cara dan sarananya. Akan tetapi telah ada kitab yang jelas dan sunnah adil dari Allah Ta'ala. Di dalamnya Allah menunjukkan perintah untuk taat kepadanya dan larangan bermaksiat kepadanya ya.
eh, ini pada paragraf terakhir ya. Jadi eh, inilah yang paragraf terakhir inilah yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz itu ulama penguasa yang ulama yang dapat gelar Khulafa Rasyidin Al-Mahdin yang kelima, disejajarkan dengan para khalifah yang muttaqin, yang faizin, yang aminin, yang muqarrabin, yang insyaallah penguasa yang ulama. Jadi beliau menyampaikan bahwa kalau andai kata beliau memperkaya diri itu gampang loh, khalifah ya, lebih besar dari presiden. Kekuasaannya seluruh dunia milik cuma satu orang, satu khalifah. Coba bayangkan. Bahkan beliau menolak ini. Artinya apa? Artinya kalau dia pengen memperkaya itu mudah bagi dia. Tapi beliau tidak mau karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas bahwa taat pada Allah lebih utama daripada memperkaya diri. Ya kembali bahwa pada paragraf sebelumnya bahwa beliau itu takut hisabnya besok yaumul kiamat. Jadi logikanya begini loh ya. Kalau seorang kepala rumah tangga itu punya anak 2, punya istri 1, itu aja lama di padang mahsyar ketika ditanya oleh Allah, gimana anakmu kau didik dengan agama enggak? Gimana istrimu kau tutup aurat enggak? Atau kau didik dengan agama enggak? Apakah kau kasih harta dengan cara halal? Atau kau kasih dengan kebaikan-kebaikan? Itu aja jadi masalah besok dia kiamat, karena hidup ini milik Allah dan Allah nggak pernah main-main ya. Lebih-lebih lagi seorang presiden yang penduduknya itu 300 juta, apa nggak pusing itu? Jadi hati-hati presiden, menteri, bupati, wali kota, pak camat. Anda itu dilahirkan itu oleh Allah, diciptakan oleh Allah, masuk kuburan sendiri, ditanya munkar nakir sendiri, menghadapi malaikat sendiri, dan akan ditanya amal Anda dan tanggung jawab Anda sebagai seorang pemimpin. Kalau presiden 300 juta penduduknya ya. Kalau bupati bawahnya berapa penduduknya, 1 juta, 2 juta akan ditanya. Masya Allah. Sedih aku, ngeri. Sedih. Jadi merenunglah wahai orang yang masih punya pikiran ya. Kalau tidak punya hati ya baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita ngalah berkah. Yang pertama dari Imam Ibnu Al-Jauzi, pengarang kitab ini Al-Qisas, ini ya, kisahnya orang-orang soleh, 500 orang soleh, ulama yang luar biasa. Yang kedua ngalah berkah ke Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah cintai, dan sebagaimana doa kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan dan orang-orang yang kita cintai, orang soleh, muqarrabin faizul amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.